Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat ya, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Baik, pada pembelajaran hari ini, Senin tanggal 25 Januari 2021, kita akan melanjutkan pembelajaran daring untuk mata pelajaran OTK Kepegawaian kelas 12 OTKP SMK Negeri 3 Bandung. Mohon maaf sebelumnya, pada kesempatan ini, di hari ini ya, seharusnya Bapak melaksanakan kegiatan pembelajarannya melalui meeting online via Zoom atau Meet ya, Google Meet. Namun karena kembali ada kegiatan yang harus Bapak laksanakan, sehingga mohon maaf Bapak maupun Bu Eis tidak bisa melaksanakan Zoom meeting atau Google Meet ya pada hari ini. Namun akan Bapak coba review sedikit dari apa yang telah Bapak sampaikan pada minggu yang lalu. Pada minggu yang lalu, di pertemuan yang lalu, Bapak menyampaikan 3 materi terkait materi di kepegawaian, yaitu pemberhentian pegawai. Ada 3 materi yang Bapak berikan dalam Google Classroom, yaitu pemberhentian pegawai, kemudian pensiun PNS, dan simulasi manfaat pensiun. Nah, dari 3 materi tersebut, kemarin seperti yang Bapak tugaskan, masing-masing diminta untuk membaca mempelajarinya. Kemudian Bapak tugaskan juga kemarin untuk membuat sebuah peta konsep ya dari 3 materi sehingga menjadi 3 peta konsep. Bapak sudah cek beberapa hasil pekerjaan pembuatan peta konsepnya. Ada yang mendapatkan nilai yang bagus, ada yang masih kurang. Nah, untuk yang bagus Bapak ucapkan selamat ya, itu langsung dapat nilainya 100. Tapi masih ada juga yang belum lengkap karena peta konsepnya hanya 1, ada yang 2, ada yang lengkap 3 tapi isinya belum tepat. Nah, itu juga nilainya berbeda-beda. Nah, untuk hari ini Bapak akan coba review sedikit dari materi yang sudah disampaikan minggu yang lalu. Kita coba share screen. Jadi untuk pemberhentian pegawai ini adalah sebuah hal yang lumrah dan rutin dilaksanakan di lingkungan sebuah organisasi kerja ya, baik negeri maupun swasta. Itu pada prosesnya pegawai ada yang masuk, ada yang pindah mutasi ya, ada yang naik jabatan, ada yang promosi, kemudian ada yang keluar PHK, dan hingga ada yang pensiun atau disebut juga dalam konsepnya berhenti bekerja. Nah, ini di dalam materi ini kaitannya dengan itu ya, pemberhentian pegawai itu adalah sebuah kondisi di mana pegawai yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai pegawai atau berhenti dari kedinasannya dalam hal pekerjaan di kantor atau di instansi pemerintah bagi PNS. Nah, dalam materi yang kemarin ini Bapak coba tampilkan dalam bentuk ini saja ya, apa namanya, garis besarnya, peta konsepnya. Nah, ini yang Bapak coba buatkan. Jadi dari kegiatan kemarin yang sudah kalian pelajari, ini kurang lebih sama seperti yang sudah dibuatkan ya, oleh masing-masing. Jadi pemberhentian pegawai itu dalam kaitannya, ininya jenisnya itu ada pemberhentian sebagai PNS, ada pemberhentian dari jabatan negeri. Ini untuk di lingkungan pegawai negeri sipil ya. Kemudian di pemberhentian sebagai PNS itu ada alasan-alasannya kenapa seorang PNS itu berhenti. Jadi ada atas permintaan sendiri, ada BUP atau batas usia pensiunnya sudah memenuhi, ada penyederhanaan organisasi, kemudian pelanggaran pidana atau penyelewengan, tidak cakap jasmani rohani, meninggalkan tugas, meninggal dunia atau hilang, kemudian hal-hal yang lain, sebab yang lain. Nah, itu di materi pertama, dan masing-masing sudah membacanya Bapak harapkan ya, materinya.
Kemudian di materi yang kedua itu terkait dengan pensiun PNS. Jadi pensiun PNS itu dari materi yang diberikan itu membahas tentang apa sih itu pensiun, kemudian tujuannya, jenis-jenisnya, syarat, mekanisme jaminan pensiun ketika menerima jaminan, kemudian hak atas pensiun pegawai, hak atas pensiun janda duda, kemudian dasar hukum pensiun, prosedur memperoleh hak pensiun, kemudian ada persyaratan pengurusan pensiun dari yang atas permintaan sendiri atau batas usia pensiunnya memang sudah memasuki, atau persyaratan pengurusan pensiun bagi pensiun janda atau duda. Itu di dalam materi yang kedua terkait pensiun PNS yang diberikan. Kemudian di materi yang ketiga itu diberikan materi tentang simulasi perhitungan manfaat pensiun. Jadi ada 3 jenis perhitungan yang diberikan. Perhitungan masa pensiun, manfaat pensiun normal, kemudian perhitungan masa pensiun dipercepat atau ditunda, dan perhitungan masa pensiun duda, janda atau anak PNS. Dan di dalam materi tersebut dijelaskan juga ketentuan bagaimana pengambilan manfaat pensiun. Nah, itu 3 materi yang kemarin diberikan dan ditugaskan untuk membuat peta konsepnya. Dan untuk hari ini, mohon maaf karena Bapak tidak bisa full bertatap muka dengan kalian masing-masing ya dalam Google Meet, sehingga untuk penyelesaian kompetensi dasar di materi pemberhentian pegawai ini, Bapak akan berikan tugas kuis ya untuk dikerjakan. Silakan nanti dikerjakan seperti biasa secara mandiri masing-masing dengan menggunakan Google Classroom dan dikumpulkan sesuai dengan batas waktu yang disediakan. Dan nanti akan Bapak langsung nilai dan akan dikembalikan hasil penilaiannya. Itu saja barangkali untuk pengantar hari ini dari Bapak dan Bu Eis ya, mewakili untuk OTKP 1, 2, dan 3. Mudah-mudahan semuanya bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Untuk yang belum, silakan secepatnya dikumpulkan tugas penyusunan atau pembuatan peta konsepnya agar bisa dinilai ya. Kemudian informasi tambahan untuk nilai rapot semester 1 ini Bapak cek masih ada yang belum menyelesaikan kewajibannya. Jadi untuk nilai rapot silakan cek di masing-masing rapotnya. Jika di rapot untuk nilai OTK kepegawaian masih ada yang di bawah KKM 70, itu mohon segera untuk dapat melakukan perbaikan ya. Bisa melalui BOIS atau melalui Bapak untuk yang kelas 12 OTKP 4 dan OTKP 5. Karena secepatnya ini nanti akan diproses dalam Dapodik ya, diproses di-upload di Dapodik. Dan sehingga jika ada yang nilai masih kurang itu belum memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian sekolah untuk kelulusan ya. Itu saja barangkali untuk hari ini. Mudah-mudahan semuanya dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.